Ini bisa dibilang egois nggak teman-teman? Tigran Petrosyan tidak membiarkan Bobby Fischer menyerang rajanya. Setiap hal itu dilakukan Bobby Fischer, dia selalu mematahkannya. Menurut saya sih pantas teman-teman, hingga Tigran Petrosyan mendapatkan julukan pecatur pertahanan terbaik dunia sepanjang masa. Ambil ilmunya teman-teman, saya akan menganalisis sesederhana mungkin maksud dan langkah tujuan yang dilakukan oleh Tigran Petrosyan saat berhadapan dengan Bobby Fischer pada tahun 1971 kejuaraan catur dunia. Selamat menyaksikan. Tigran Petrosyan sebagai putih dan memulai pion D2 langkah. Langkah awal 1000 umat dijalankan di partai ini. Bobby Fischer menaikkan kuda ke F6. Tampak dia membiarkan dan mengikuti alur karena kuda ke F6 ini sangat bervariasi ya teman-teman, menerima pembukaan yang dilakukan oleh putih. Setelah putih C4 lalu hitam E6. Next, putih menaikkan kuda ke C3 dan hitam mengancam posisi raja mengepin. Ini disebut pembukaan Nimzo Hindia. Tigran Petrosyan menaikkan pion E3 terlihat. Gajah petak putih sudah terbuka dan menjaga posisi pion yang ada di C4. Lalu Bobby Fischer menaikkan pion D2 langkah, mengajak pertukaran. Jika teman-teman menghadapi ini, jangan pukul pion dengan pion teman-teman, karena kita mengembangkan petak gajah putih yang dimiliki oleh hitam. Kita kembali. Putih menaikkan pion A1 langkah, mengancam gajah, bertanya apakah ingin mengemakan kuda atau mundur. Bobby Fischer menjawab menurunkan gajahnya ke D6. Next, Tigran Petrosyan perkembangan kuda ke F3, dan saya akan menjelaskan teman-teman, dia menginginkan kuda ke F3 agar pion E6 yang dimiliki hitam tidak bisa maju satu langkah, sehingga mengambat petak gajah putih yang dimiliki oleh hitam. Ini akan dibentuknya sampai akhir pertandingan. Luar biasa maksud dan tujuannya, mengepres dan membendung perwira lawan tidak berkembang. Maka dari situ, Bobby Fischer melakukan rokade sayap raja dan dia menaikkan pion C1 langkah mengancam gajah. Lihat, dia memukul mundur kembali perwira lawannya. Setelah itu dia menaikkan pion B. Piramid terjadi oleh pion putih dan ini sangat kokoh teman-teman. Hitam kuda ke E4 mengancam dan mengajak pertukaran, tetapi putih menjaganya dengan gajah B2. Lalu hitam mengeluarkan kembali kuda ke D7 dan putih mengeluarkan gajah ke D3 mengancam posisi kuda. Kuda dilindungi oleh pion F5. Next, Tigran Petrosyan manuver kuda ke E2 yang nantinya akan tetap menjaga petak E5. Setelah hitam mengeluarkan gajah ke F6, lihat dia melakukan rokade sayap raja. Hitam mengeluarkan menterinya dan di sini dia ingin mendukung pion E6 bisa maju satu langkah. Tetapi Tigran Petrosyan mematahkannya, menaikkan kuda ke E5. Dan Bobby Fischer melakukan penyederhanaan setelah kuda pukul kuda dan pion pukul kuda kembali mengancam gajah. Gajah ditempatkan ke G5 dan Tigran Petrosyan menginginkan pion F1 langkah, tetapi pion E3 tidak terjaga, maka dari itu dia menaikkan gajahnya terlebih dahulu. Gajah ditempatkan ke D4. Jelas telah mengawal posisi pion yang ada di E3. Setelah hitam mundur gajah ke H6, maka dia menaikkan pionnya dan mengancam posisi kuda. Di sini Bobby Fischer menggeser kudanya ke G5. Langkah atraktif yang dilakukan oleh Tigran Petrosyan luar biasa teman-teman. Dia menaikkan pion C1 langkah, memberikan seolah-olah gratis, tetapi nanti bisa gajah ke C5 memenangkan benteng. Hal itu dibendung oleh Bobby Fischer, menaikkan pion B1 langkah, mengancam pergerakan gajah petak hitam dimiliki oleh putih. Di sini sudah sangat terbendung perwira yang dimiliki oleh hitam, apalagi setelah Tigran Petrosyan menaikkan pion B1 langkah, membuat pion yang B dan C sangat akur dan kokoh. Bobby Fischer berupaya membuka, tetapi di sini putih tetap menutup, menaikkan pion dan pertukaran pion pun terjadi. Penyederhanaan permainan dilakukan oleh Bobby Fischer, benteng pukul benteng, dan Tigran Petrosyan membalasnya dengan memukul benteng
pakai menteri. Coba teman-teman perhatikan posisi yang dimiliki oleh putih, sudah sangat lebih unggul dari hitam. Hitam hanya bisa bertahan, terlihat setelah ini Bobby Fischer menurunkan kuda ke F7. Next, Tigran Petrosyan aktif menaikkan menteri ke C3, persiapan benteng ditempatkan ke A1 yang nantinya akan ditempatkan ke A7. Ini sangat tidak nyaman bagi Tigran Petrosyan, menteri ada di H4. Maka dari itu, dia menggeser bentengnya dulu menempatkan ke A1, lalu hitam mengancam kembali kuda ke G5. Tidak mau Tigran Petrosyan, rajanya terancam. Dia melakukan penyederhanaan, dan Bobby Fischer tentu saja menolaknya. Dia menurunkan menteri ke A5, dan langkah atraktif Tigran Petrosyan berikutnya menaikkan benteng ke A7, jalur 7 setelah dikuasai, mengancam posisi pion dan menteri mundur ke G6. Persiapan di sini jelas teman-teman, agar menggambit ataupun mencakar posisi menteri dan raja. Tetapi mudah saja raja bergeser ke H1. Lalu hitam menaikkan kembali ke H5 mengancam posisi pion. Apabila ini diabaikan oleh Tigran, kita beranggap benteng pukul pion, kita berandai sebentar teman-teman, maka di sini hitam mempunyai peluang dan memukul pion. Pion pukul kuda dengan pion, dan pion dipukul oleh menteri. Skak, raja bergeser, lalu datang gajah memukul pion, dipukul oleh gajah, lalu dipukul lagi oleh menteri dan skak, membuat nafas bagi Bobby Fischer atau hitam semakin panjang. Kita kembali ke partai aslinya. Inilah yang disebut dengan pertahanan yang sangat kokoh teman-teman. Tigran Petrosyan tidak menginginkan ini terjadi. Rajanya harus tetap nyaman di posisi H1. Maka sebelum dia mengambil pion, dia menaikkan pion F1 langkah mengancam kuda, berusaha mengusirnya. Dan di sini Bobby Fischer tidak bisa lagi seperti yang tadi teman-teman. Kuda ke F3 lalu pion pukul kuda dan menteri pukul pion. Kondisinya hanya sekali karena gajah tidak bisa memukul pion yang ada di E3 yang seperti yang tadi. Inilah perbandingannya, kondisi apabila tadi benteng pukul pion terlebih dahulu. Kita kembali. Setelah putih mengancam kuda, Bobby Fischer menempatkan kuda tidak lagi di F3, melainkan dia memindahkan ke E4. Tigran Petrosyan memukul pion yang ada di C7 dengan benteng. Berbahaya dong bagi posisi hitam. Langkah Bobby Fischer menaikkan pion G2 langkah, mengajak pertukaran pion. Langkah selanjutnya, Tigran Petrosyan mengambil keuntungan. Pion sudah unggul 2. Ada pion bebas B dan C yang nantinya akan bisa kemungkinan besar untuk promosi. Kita menggeser rajanya ke H8, persiapan benteng ke jalur G8 ya teman-teman. Lalu Tigran menyederhanakan permainan, pertukaran pun terjadi. Setelah kondisi seperti ini, gajah mengancam posisi benteng, benteng ditempatkan ke G8. Langkah berikutnya dilakukan Tigran Petrosyan menakjubkan teman-teman. Di luar pemikiran kita. Apa itu? Kalian bisa push? Yops, gajah ke E7. Sangat berfungsi teman-teman karena ada ancaman skak, maka ditutup dengan gajah dan gajah mengajak pertukaran disambut oleh Bobby Fischer. Lalu pion memukul kembali gajah. Sangat terdesak posisi hitam, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyerang teman-teman walaupun terjadi pertukaran pion di sini langsung kuda memukulnya, mengancam posisi menteri dan menteri bergeser ke G5. Berupaya mengancam pion mudah saja, pion maju satu langkah kembali mengancam benteng. Yap, benteng menutup pergerakan agar tidak jadi promosi ya, dan di sini Bobby Fischer menyerah teman-teman. Kita lanjutkan apabila kita menginginkan apa yang akan terjadi. Menteri ke B4. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Tidak banyak teman-teman. Maka dari itu Bobby Fischer menyerah. Jikalaupun bisa dilanjut, hanya bisa menjaga. Menteri bisa mundur ya ke G7. Teman-teman bisa ambil pelajaran pentingnya. Raja hitam sangat kesulitan karena posisi B dan C yang dimiliki oleh putih sangat besar andilnya, mengancam posisi gajah. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Tigran Petrosyan tidak menginginkan dia diserang. Apapun ceritanya, dia selalu mematahkannya. Saya sudah buat sesederhana mungkin jalannya pertandingan. Saya berharap kalian bisa dapatkan ilmunya dan bisa menerapkan saat bermain nanti di pos ronda ataupun chess online atau di teman-teman kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa juga dukung channel ini agar bisa berkembang. Dukungan kalian, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan juga ke teman-teman kalian. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.